Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Sevia Nur Arifin di liputan seputar Sukorejo. Baik pemirsa, pada pagi hari ini terlaksana pembukaan masa ta'aruf santri baru tahun 2025 bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Suasana hangat dan penuh antusias mewarnai pembukaan kegiatan masa ta'aruf santri baru tahun 2025 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Ribuan santri baru 2025 tahap kedua, baik putra maupun putri, memenuhi auditorium pesantren. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dan juga dihadiri jajaran pengurus pesantren, panitia masa ta'aruf santri baru, kepala kamar, serta seluruh santri baru tahun 2025. Jam'iyah Sholawat Al-Wijdan turut menyemarakkan suasana dengan lantunan sholawat dan memimpin pembacaan Aqid Saikat yang diikuti dengan hikmat oleh seluruh santri baru. Saya sebagai santri baru Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah sangat senang sekali karena mendapatkan fasilitas yang baik dan juga lengkap, lingkungan yang sangat ramah, serta teman-teman yang saling menghargai. Ilmu yang saya dapatkan adalah tentang ilmu yang baik terhadap guru-guru, pengurus pesantren, dan juga teman-teman sekalian. Harapan saya sebagai santri di sini ingin menjadi santri yang berprestasi dan juga santri yang mendapatkan ilmu yang barokah. Pembukaan diawali dengan iftitah bil Fatihah yang dipimpin oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dilanjutkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh santri baru putra Alfi Syahrul Fadilah. Dalam sambutannya, Dr. Khairul Anwar MPD selaku sekretaris pesantren menyampaikan harapannya agar para santri baru bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan pesantren dan menjadikan masa ta'aruf sebagai langkah awal pembentukan karakter keilmuan dan akhlak. Bahwa di dalam mencari ilmu sebaiknya adalah ayat udaan watonihi. Kita mencari ilmu dianjurkan untuk jauh dari tanah kelahirannya. Jadi alhamdulillah santri baru kita yang berjumlah 3003 ini datang dari berbagai penjuru Nusantara. Dari Aceh, dari Palembang, dari Jambi, dari Jawa, semuanya ada. Tentu ini patut kita syukuri sehingga nanti di dalam kehidupan kita ini juga di samping sebagai hal yang kita syukuri, di sisi yang lain juga tentu menjadi tantangan. Bagaimana kita berteman dengan teman yang datang dari berbagai penjuru yang tentu kebiasaan dan adatnya berbeda-beda. Mungkin panjenengan semua kalau siang hari kebiasaannya adalah pulang sekolah, kebiasaannya mungkin adalah ada yang istirahat, ada yang main. Malam hari mungkin setelah Isya ada yang di tempat-tempat umum biasanya. Maka di pondok pesantren ini kegiatan sudah didesain sedemikian rupa. Mulai jam 3 dini hari panjenengan semua sudah dibangunkan untuk mengikuti kegiatan pesantrenan sampai jam 7. Jam 7 panjenengan semua harus sudah ada di bangku madrasah sampai jam 10. Kemudian setelah itu istirahat, kemudian jam setengah 1 panjenengan semua harus sudah ada di sekolah sampai jam setengah 5, begitu seterusnya. Kemudian menjelang maghrib panjenengan semua 15 menit sebelumnya harus sudah bergerak ke masjid atau musola sampai jam setengah 9 untuk penguatan pendalaman ilmu keagamaan. Setengah 9 baru untuk rehat, untuk makan dan seterusnya. Ada yang penguatan organisasi untuk kegiatan ekstra secara bebas. Kemudian jam 11 panjenengan semua harus istirahat. Jadi yang pasti istirahat kita adalah dari jam 11 sampai jam 3, hanya 4 jam. Nah, karena itu yang biasanya istirahatnya di rumah mungkin kurang dari kurang dari 8 jam, maka di sini terkurangi karena kegiatan-kegiatan cukup padat sekali. Karena itu kami mohon kepada adik-adik santri baru bisa mengatur waktu dengan baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk kegiatan masa ta'aruf ini
memang disetting berbeda antara putra dan putri. Untuk putra kegiatannya adalah bagi santri jenjang SMP, masa pendampingannya adalah sampai menjelang haflatul imtihan. Jadi bulan Januari akhir, ya, sampai Januari akhir. Di sini tuh ya Januari akhir karena nanti di awal Februari sudah pelaksanaan haflatul imtihan. Kemudian bagi jenjang SLTA masanya adalah 6 bulan. Kemudian bagi yang perguruan tinggi masanya adalah 3 bulan. Ini disetting berbeda agar mereka bisa betul-betul mengenal iklim dan kondisi bagaimana tata kehidupan di pondok pesantren. Kemudian materi pendampingan selama masa ta'aruf yang diberikan, pertama adalah pesantren dan dzurriyyah pendiri dan pengasuh pondok pesantren. Kemudian yang kedua adalah pengenalan asrama-asrama di pondok pesantren, baik pusat maupun cabang. Ada asrama khusus, kalau di Putri ada asrama Imaratus Shofah. Ini bagi mereka yang memiliki minat tinggi di bidang pengembangan ilmu sains dan teknologi. Kemudian juga ada asrama bahasa bagi mereka yang ingin mendalami bahasa asing. Kemudian pembacaan dzikir basmalah dan sholawat qiyam menggema menambah suasana hikmat yang diikuti oleh seluruh hadirin dengan khusyuk. Salah satu momen puncak dalam acara ini adalah pembaiatan santri baru yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Ribuan santri baru mengikuti lafaz baiat dengan lantang sebagai bentuk kesiapan lahir dan batin untuk menuntut ilmu di pesantren. Alhamdulillah pagi ini saya mengikuti pembukaan kegiatan masa ta'aruf santri baru 2025. Alhamdulillah perasaan saya mondok di sini sangat bahagia karena bisa berkumpul dengan teman-teman baru dan juga bisa belajar ilmu agama dengan fokus. Harapan saya menjadi orang yang lebih baik, bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa, dan negara. Semoga dengan kegiatan ini kami bisa menjalankan masa ta'aruf sesuai dengan harapan pengasuh. Dalam sesi taujihat dan irsyadat, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi menekankan pentingnya menjaga niat sebagai santri dengan menanamkan 3 niat utama, mencari ridha Allah, mengemban amanah Rasulullah, dan membahagiakan orang tua. Anak-anakku santri baru, dengan momentum tahun baru Hijriyah yang bersamaan dengan penerimaan santri baru, maka munasabah kesesuaian momentum baik ini jadikanlah semangat motivasi kalian. Ingat baik-baik, saya mondok pertama kali sebagai santri baru pada suasana momentum tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam, maka semangat yang harus tumbuh dalam diri kalian adalah semangat berhijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi telah membawa umat minadz-dzulumati ilan nur. Ada banyak pilihan ketika di zaman era Sayyidina Umar Ibn Khattab menentukan kalender Islam, tetapi yang dipilih adalah hijrah Nabi. Jadikanlah ini sebagai motivasi kalian berhijrah dari rumah masing-masing, dari tempat asal kalian menuju pondok pesantren Sanafiyah Safi Sukoharjo. Nawaitu niat montuk entar ngabtiban ngaji. Tentu yang utama niatnya adalah nawaitu an atlubal ilma taqarruban ilallah, niat mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah, niat mengemban wasiat ajaran baginda Rasulullah, kalianlah kader Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, niat kalian adalah membahagiakan kedua orang tua kalian.
Cukuplah 3 niat ini sebagai bekal di awal yang baik. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya cemerlang, maka nanti akhirnya akan cemerlang. Kalian sedang mengawali aktivitas kalian di pesantren, maka awalilah dengan niat yang cemerlang, niat yang baik. Prestasi, aktivitas, kegiatan-kegiatan yang baik. Untuk itu, 3 niat utama tadi harus terus dikuatkan dalam diri kalian. Mencari ridho Allah, taqarrub padanya, mengemban wasiat ajaran baginda Rasulullah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ingin membuat ridho, membuat senang, bahagia kedua orang tua. Kemudian barulah kita semua berniat ikut niatnya para muassis. Nawaina ala ma nawa Syekhuna Samsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawid As'ad wa jami'u muallimina masyayikhina. Niat seperti niatnya Kiai Samsul, niat seperti niatnya Kiai As'ad dan Kiai Fawid serta para guru-guru kita yang mulia. Apa niat beliau? Kiai Samsul pernah berdawuh, engkau hijrah dari Madurah ka Jabah benih kaangkui urusan Tabuk, benih kaangkui urusan anakoh nyare Ma'isyah. Beliau tidak bertujuan untuk mencari pekerjaan sandang pangan, tetapi beliau hijrah dari Kembang Kuning, Pamekasan, mendapatkan tanah harapan sesuai isyarah petunjuk gurunya yang diperkuat oleh orang-orang saleh ketika itu. Di tanah harapan Sukoharjo inilah beliau untuk mengamalkan ilmu yang beliau miliki, yang telah diperoleh dari guru-gurunya. Itu salah satu niat Kiai Samsul Arifin yang harus kita ikut serta, kita ngampung niatnya beliau. Kemudian Kiai As'ad juga berdawuh, ingatlah tujuanmu dari rumah. Masuk ke pesantren ini, kalian datang ke sini untuk menuntut ilmu, dawuh Kiai As'ad suatu ketika di hadapan para santri. Niat thalabul ilmi ini jangan sampai kalian lupakan. Niat mencari ilmu ini jangan sampai kalian salah gunakan. Kenapa Kiai As'ad mengulang-ulang demikian? Karena niat yang mulia pasti ada rintangan yang juga berat. Di tengah perjalanan ada saja yang berupaya untuk memenggokkan niat kalian. Salah jalur tujuannya. Maka mulai hari ini perbaiki yang dari rumah salah niat, mungkin niatnya ingin ikut teman. Tidak, tapi ingin thalabul ilmi, cari ridho Allah, mengemban wasiat ajaran Rasulullah, banggakan orang tua kalian. Kita niat, ikut niat guru-guru kita yang mulia. Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, seluruh alumni, wali santri, santri baru tahun 2025. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah selesai melaksanakan acara pembukaan kegiatan masa ta'aruf santri baru 2025 yang secara resmi sudah dibuka, yang ditandai dengan pemukulan beduk oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi.
Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semoga setelah resmi dibukanya kegiatan masa ta'aruf 2025 ini, apa yang menjadi harapan pengasuh, apa yang menjadi harapan dari pondok pesantren, apa yang menjadi harapan dari seluruh wali santri baru 2025 di mana saja berada, bisa berjalan dengan lancar, sukses, sudah barang tentu seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan bahwa kami tim kegiatan masa ta'aruf Santri Baru 2025 sudah mempersiapkan aktivitas kegiatan-kegiatan para santri baru sesuai dengan jenjang pendidikannya yang memang sudah diatur oleh pondok pesantren. Untuk santri baru yang merangkap di lembaga SMP, masa ta'arufnya selama 10 bulan. Untuk santri yang merangkap SLTA, SMA, dan SMK, masa ta'arufnya selama 6 bulan. Dan untuk santri yang merangkap di perguruan tinggi, masa ta'arufnya selama 3 bulan. Kegiatan yang berjenjang ini insya Allah kami tim pelaksana masa ta'aruf Santri Baru 2025 siap untuk mendampingi seluruh aktivitas kegiatan para santri baru, sehingga apa yang menjadi harapan dari pengasuh, dari pondok pesantren, dari seluruh wali santri bisa tercapai. Sudah barang tentu kami berharap seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa dan dukungannya kepada seluruh pihak agar pendampingan terhadap santri baru tahun 2025 ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, tanpa ada halangan yang sangat berarti. Acara ditutup dengan pembacaan doa dan pemukulan beduk oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang menjadi simbol resmi dimulainya masa ta'aruf santri baru tahun 2025. S3 TV melaporkan.